Kok ini jadi gini? Di sistem respon sistem ya, kita sudah mempelajari orde 1, orde 2. Nah, kita lihat sekilas saja gitu ya, tentang orde yang tinggi, karena kalau secara manual agak rumit gitu ya. Jadi kalau sudah ordenya tinggi, kita memerlukan bantuan perangkat komputer, tapi kita lihat bentuknya seperti apa. Baik, kita tahu bahwa fungsi transfer dari closed loop ini, gitu ya, sistem ini adalah CS per RS plus sama dengan GS per 1 plus GS HS ya. Kalau HS sama dengan 1, artinya dimensi output dan dimensi inputnya sama, sehingga tidak ada fungsi transfer untuk mengkonversi dimensi antara output dengan input, maka HS sama dengan 1 ya. Dan secara umum GS dan HS ini merupakan perbandingan polinom bidang S ya. Jadi kalau kita lihat bersama untuk BS itu kan misalkan 1 per gitu ya, 1 per S kuadrat plus 2S plus 7 misalkan, itu kan polinomial gitu ya. Atau 2S plus 3 per gitu ya. Yang ini juga sama, bisa saja fungsi feedbacknya itu merupakan perbandingan polinomial, karena tergantung dari fungsi transfer pengubah gitu ya, pengubah atau konversi dimensi output dengan dimensi inputnya ya, supaya sama gitu. Jadi karena di sini penjumlahannya, di sini penjumlahan summing point. Nah, misalkan GS dengan PS per QS, sementara HS itu NS per DS ya, bebas saja ini simbol saja. Di mana PS, QS, NS dan DS merupakan polinom S ya. Jadi ini bisa saja 2S plus 5 per S kuadrat pangkat S kuadrat plus 5S plus 17 misalkan ya. Ini juga sama gitu, misalkan 3S pangkat 2 plus 2S plus 5 dan seterusnya. Sehingga fungsi transfer dari closed loop yang tadi, yang ini kita gantikan dengan GS sama dengan PS per PQ dan HS ya, NS per DS, sehingga kita dapatkan persamaan ini ya. Akan kita tuliskan secara umum, jadi sehingga persamaannya seperti ini ya. CS per RS sama dengan ini polinomial bukan gabungan, tapi setelah kita lakukan operasi matematik antara GS dengan HS, kita dapatkan persamaan seperti ini. Kalau kita ingin mengembalikan ke CT gitu ya, kita kembalikan ke CT, kita gunakan pecahan parsial. Oke, ini begini ya. Jika persamaan di atas memiliki akar-akar real, kemudian diberi input unit step yang ini ya, yang ini, sehingga menjadi ini ya, yang ini berarti ini. Karena di bidang S, sehingga CS sama dengan 1 per S plus sigma I-nya mulai dari 1 sampai N AI per S plus PI. Katanya pol dan zero yang berdekatan akan saling melemahkan pengaruhnya ya. Sementara pol yang sangat jauh di kiri bidang S memiliki pengaruh yang kecil terhadap respon waktu. Jadi kalau polnya minus berapa, minus 100 gitu ya, itu kecil respon pengaruhnya terhadap respon waktu. Nah, jika memiliki akar real dan pasangan kompleks konjugat itu
di bidang S, tapi yang satu positif, satu negatif ya. Di CS sama dengan, kalau ini apa tadi? Ini kalau diberi step secara umum ya. Nah, ini jika real dan pasangan kompleks konjugat, jadi CS sama dengan A per S plus sigma J sama dengan 1 sampai A sampai Q ya. AJ per S plus PJ dan seterusnya. Ternyata makin sini makin rumit persamaannya ya. Diberi unit step, kemudian lakukan transformasi Laplace sehingga ini CT sama dengan ini ya. A plus sigma J sama dengan 1 sampai Q, AJ dan seterusnya. Jadi persamaannya menjadi rumit ya. Nah ini sekilas persamaan diferensial orde lebih dari 2 gitu ya. Jadi agak lumayan kita sebagai manusia mungkin kan kerepotan juga gitu ya melakukan operasi matematika seperti ini, sehingga kita menyerah, memerlukan bantuan komputer. Kita demonstrasikan untuk persamaan diferensial orde 2 dan orde tinggi ya, orde 3 lah. Di MATLAB gitu ya, kita ingin tahu yang stabil itu seperti apa. Kalau yang stabil udah tahu ya, yang unstable itu seperti apa ya. Ya saya ganti komputer takutnya hang yang punya saya. Oke. Ini jadi miring apa Mas? Oh. Ya, beneran ya. Oke. Ini ada sebelum balik ya. Kirim aja. Kita ketengahin kalau di sini. Kirim saja. Ini persamaan untuk undamp. Kalau saya senangnya nulis di notepad gitu ya. Ini sudah ada di mana? Di bukunya Ogata. Kita buktikan saja gitu ya. Ini jangan lihat ya, ini buat catatan saya besok sekali lupa ya. Ini andem, senang menulis jadi ini 9 per S pangkat 2 ya, kalau ini pangkat 2 ya. Plus S, ini numerator, ini denominator. Kita lihat cara membuat grafik di MATLAB-nya ya, untuk mengembalikan menjadi dengan ini GS ya, dengan untuk fungsi
inputnya fungsi step. Kedengaran ya? Kedengaran. Selesai ini ya. Dengan input fungsi step. Jadi ini GS-nya ya. GS-nya bukan CS per RS ya, tapi GS. Ini overdam, ini 9 per S kuadrat. Sebenarnya mah ini juga saya ngambil dari NICE ya. Jadi kalau mau iseng-iseng juga kan overdam, akar-akarnya seperti apa nanti dikembalikan seperti ini ya, buat faktorialnya gitu ya. Dalam kurung kali dalam kurung, kemudian kalikan supaya dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti jadi overdam, kemudian ini teredam lebih berlebih ya. Kemudian ini dalam redaman ya, salah satu persamaan saja. Kemudian ini critical. Kemudian ini yang unstable nanti seperti apa ya? Ini pangkat 2 dari pangkat 2. Kemudian coba kita yang high ordernya ya. Ini yang stable-nya. Jadi pangkat 3. Ya, pangkat 3. Kemudian kita lihat yang unstable-nya. Ini pangkat 3 ternyata K-nya dirubah saja jadi unstable. Baik, kita lihat. Ini laptopnya beda ininya. Apa? Keyboardnya saya bingung. Oke, kita buka MATLAB. Ini untuk membuat grafik respon waktu di MATLAB itu menggunakan function step ya. Step dalam kurung numerator ya, bebas ini karena variabel ya. Kemudian denumerator ya, den gitu ya. Nah, seperti ini nanti bikin keluar output grafik step. Jadi kita tidak menghitung fungsi stepnya, jadi cukup GS-nya saja ya, cukup GS-nya. Kita lihat untuk yang andem ya, peredaman. Variabelnya bebas, mau biasanya saya sih 6 sama den gitu ya. Kalau mau X ya juga apa-apa, X atau N sama dengan ini bentuknya matriks 9. Nah, ini 1 ya, enter. Kemudian D-nya ini urutannya begini ya, karena dalam bentuk matriks. Jadi urutannya itu dari belakang dulu, dari sini dulu ya. Jadi kalau ini kan S kuadrat per 9, berarti kan S-nya nggak ada ya. Berarti S-nya nggak ada ya. Jadi ditulisnya itu 9, 0, 1, karena ini 1 ya. Konstantanya kan 1, kalau tidak konstanta 1 ya hasilnya sama, jadi tidak ditulis. Jadi kalau pangkat 3, jadi kalau hitungnya dari kanan dulu, dari sini nanti ya. Nah, di sini jadi 0, tapi tulisnya tetap dari kiri. Cuma kalau ada yang hilang 1, berarti itu dijadikan 0 gitu ya. Jadi kalau ini berarti 1 plus 0 plus 9. Jadi ini 1, 0, 9 gitu ya. Enter. Ups. Ini mah lupa. D muncul. Oke. Nah, kita hitung dan gambar atau plot grafiknya tadi ya, ini ya, bebas variabel. Oke. Agak lama. Nah, ini ya. Ini karena kan unstable undamped itu apa? Sinusoida ya. Sinusoida sehingga terlalu rapat. Jadi ini tak berhingga. Jadi kita ingin lihat yang sedikit saja daerah-daerah sini, kita masukkan waktu T ini, makanya saya tulis ini, saya lupa. Nah, ini ya. Oh, bukan ini. Jadi kita ingin melihat di T tertentu gitu ya.
Ini tulisannya berarti 0 sampai 3 detik dengan interval 0,01 ya. Jadi ini berarti 0 interval 0,01 sampai 3. Ini pakai titik koma supaya tidak muncul lagi yang ininya nih. Yang kalau di enter ini munculnya N sama dengan 9 ya. Nah, jadi pakai ini supaya nggak muncul karena nanti ini pasti banyak. Nah, supaya ini menjadi sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditentukan, itu fungsi stepnya ditambahkan dengan T di sini, koma T. Ya. T-nya isinya ini. Enter. Nah, ini unstable ya. Undam. Jadi terus dia sinusoida. Tadi sampai berapa? 300 detik. Aduh, sorry, saya pengen ke toilet dulu ya. Bentar. Baik, maaf, kita lihat dulu ya. Ini yang andai tidak teredam ya. Jadi dia berosilasi terus-menerus sampai tak berhingga ya. Jadi kalau ada satu sistem diberi unit step, maka dia akan berosilasi terus-menerus tidak diberi redaman ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita lihat yang overdam ya. Teredam berlebih. Ini variabelnya boleh diganti atau boleh menggunakan variabel yang sama, karena kalau kita masukkan lagi variabel yang sama maka variabel yang sebelumnya itu akan tertimpa ya. Jadi sama seperti pemrograman di apa namanya, sini aja ya, sini. Sama seperti di pemrograman C, sama aja ya. Namanya juga ini bahasa pemrograman, dia dekat-dekat dengan C kalau tidak salah untuk MATLAB. Kita gunakan variabel yang sama atau variabel yang baru saja ya. 6 bebas variabelnya. 6 ini untuk yang overdam berarti 9. Ini masih sama ya 9 ya. Oke, pakai yang lama aja 9 atau yang barulah 9. Nah, kalau tanpa titik koma kan ada lagi ya dituliskan gitu ya output. Tapi kalau tanpa titik koma dia tidak dituliskan lagi. Kemudian ini berarti 1 9 9 ya. Nah, ini variabelnya den misalnya. Apa bebas. Tadi berapa? 1 9 9 ya. Kalau pakai titik koma tidak akan ya. Step. Kalau impulse kalau tidak salah ya. Ininya fungsinya. Step 6 koma den. Nah, ini overdam betul ya. Nah, dia ini ya. Ini boleh diperdekat juga, kemudian ada grid dan lain sebagainya. Itu di Yogata adalah, nah, dilihat ini.
Ini saya demonstrasikan aja ya, benar atau enggak. Tapi apakah MATLAB benar atau enggak memplot gambar ini? Ya kita percaya aja, karena banyak orang yang menggunakan MATLAB. Jadi program itu bodoh ya. Apa yang kita input ya dia akan olah gitu. Apakah hasilnya sesuai dengan kita, ya kita harus verifikasi gitu. Jadi jangan yang percaya kepada software gitu ya, kecuali memang sudah terverifikasi oleh para ahli ya, bahwa ini betul, bahwa program ini itu sudah sesuai dengan realnya. Fungsi step ya. Tadi overdam ya, overdam. Kemudian kita lihat yang underdam. Nah ini salah satu contoh saja ya. Satu contoh. Nanti kalian bisa install MATLAB-nya. Ya bajakan, saya juga bajakan, cari sendiri ya. Kalau beli agak lumayan harganya. Tapi ada yang free namanya Octave ya, Octave. Bisa belum nyoba? Octave. Ini free. Octave itu katanya sih sama seperti MATLAB, hanya pengembangannya terlambat dengan MATLAB. Soalnya Octave itu dikembangkan oleh freelance, jadi orang-orang yang yang senggang, punya waktu senggang gitu ya. Jadi dia tidak konsen mengembangkan program tersebut. Beda dengan MATLAB, dia kan memang ada pegawai yang dibayar gitu ya, karena kita kan beli. Tapi kalau Octave itu katanya dia free, sehingga dikembangkannya tuh ketika si orang-orang itu lagi tidak banyak kerjaan gitu ya, jadi sedang tenang gitu, nggak ada waktu, dia kembangkan, sehingga agak terlambat pengembangannya dibandingkan dengan MATLAB. Tapi katanya sih sama, cuman saya belum nyoba, nanti saya coba install yang Octave ya, apa sama atau tidak. Oke, kita lihat yang underdam. Kita gunakan 6 lagi ya, supaya terbiasa. Ini di atas, berarti 9 sama. Kemudian den, ininya berarti 1, 2, 9 ya. Jadi ini 1, ini 1, ini 2, ini 9. Jadi ini 1, ini 2, 9. Supaya tidak ngetik ngulang-ulang, pakai tanda panah ke atas ya. Sama lah ini dengan ini pemrogramannya. Nah ini step underdam ya. Nah, ini kan ngarang gitu ya, sehingga parameter yang kita inginkannya mungkin tidak sesuai ya. Di parameter yang biasanya itu untuk respon waktu kan ini ya, rise time atau rise time ya, ini. Kemudian overshoot ini, kemudian settle time ini, settle-nya di sini sampai sini. Nah, kalau tidak sesuai nanti di tuning ya, kita mungkin insyaallah saya akan berikan materi tentang yang PID metode yang banyak digunakan. Jadi ini underdam ya, di bawah redaman atas, kemudian dia teredam. Oke, yang kritikal seperti apa nih kritikal? Berarti ini 9, 1, 6, 9 ya. Tadi 6-nya ini kan sama semua ya, 9 ya. Nah, jadi kita yang bawahnya saja, den-nya berapa ini? 169 ya. Step. Nah, ini kritikal. Nanti begini ya. Jadi kalau dikurangi zeta-nya, maka dia underdam. Kalau ditambah dia menjadi overdam ya. Begini. Itu yang orde 2. Oh, ini yang unstable nih. Unstable ini seperti apa nih? Itu lagi ya.
Unstable untuk orde 2 berarti 1 minus 2 minus 15 ya. 6. Ini berapa tadi? 9 tetap ya. Oh, dennya ya. Dennya 1 minus 2 minus 15. Minus 2 minus 15. Ini yang unstable. Oh, ya. Makin sini dia makin naik terus sampai 3 kali 10 pangkat 25. Ya, jadi dia nggak berhingga. Unstable. Ya, unstable. Jadi dengan bantuan MATLAB ini kita bisa langsung tahu gitu ya bahwa stable, unstable gitu. Tapi secara konsep kurang. Ya. Secara konsep jadi kurang gitu. Apa namanya dengan menggunakan perangkat lunak ini gitu ya. Ya kan banyak di blog-blog gitu di internet yang menulis-nulis ya. Wallahu alam apakah mereka memahami tentang konsepnya atau tidak, atau hanya mengikuti yang mereka baca, mereka ketik, mereka tulis, ya seolah-olah itu adalah pembenarannya. Kalau orang yang tahu ilmunya, maka bisa diketawai gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah tahu ilmunya, seperti kita, ketika membaca hal-hal yang tidak sesuai, itu kan jadi menyesat. Kalau orang yang membacanya itu tidak tahu, gitu ya, dia sedang mencari tahu. Jadi kalau yang sudah tahu dia membaca itu kan bisa diketawai, gitu ya. Jadi ngapain nih kayak begini itu kan salah, gitu ya, harusnya begini. Tapi kalau orang yang tidak tahu, sedang mencari tahu, jadi dia sedang belajar, kemudian mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan konsep misalkan, maka itu akan menjadi menyesatkan ya. Jadi kita jangan menjadi orang yang menyesatkan orang lain. Jadi kalau ingin menulis di blog ya ada secara akademis bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi ini andem ya. Unstable. Jadi jangan sampai seperti ini sistem kita. Wah, dia naik sampai berhingga sampai 3 kali 10 pangkat 25, bayangkan. Jadi apa? Tidak bagus. Kemudian kita lihat penasaran yang high order itu grafiknya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang stable, kita lihat yang stable. Ini 6-nya itu sama dengan 3. Kemudian D6-nya ini sama dengan, nah kita ngitungnya tetap dari belakang ya. Jadi ini 3, 2, 3, 1 ya. Kan tadi ini nggak ada gitu ya untuk yang order 2 ya. Jadi ini 0 ya, 0 tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Tapi kalau mau ditulis, ditulis aja nggak apa-apa ya. Jadi ini dari sini 3, 2, 3, 1 ya. Jadi tapi nuliskan tetap dari kiri ya. Jadi 1, 3, 2, 3 ya. 1, 3, 2, 3. Jadi ini 1, 3, 2, 3. Step. Wah, ternyata begini ya. Oh, tadi ditutup. Jadi membedakannya apa ini? Osilasinya agak banyak ya. Kalau yang orde 2 tadi kan osilasinya tidak terlalu ini ya, tapi mungkin juga persamaannya juga ya mempengaruhi apa osilasinya. Nah, ini jadi sama bentuk apa? Bentuk respon waktu yang inputnya step dari high order ya. Nah, coba untuk yang pangkat 4, pangkat 5 gitu ya, cari aja. Kemudian cobain di MATLAB seperti apa, apakah stable atau tidak stable. Nah ini untuk yang unstable-nya, kita lihat yang unstable. Jadi hanya mengubah numerator dan
Apa nih yang ininya ya? Ini menjadi unstable. Seperti apa nih? Untuk yang high order ya. 6-nya dari 7 ya. 6-nya 7. D6-nya ininya ganti jadi 7. Seperti apa nih yang unstable dari high order? Begini. Uset. Jadi kalau yang high order itu dia unstable-nya berosilasi, tapi osilasinya makin sini makin tinggi ya. Ini di berapa ya? Kira-kira di detik berapa nih? 1300 ya, 1300 ya. Cobain ya. Kita ganti T-nya sama dengan 1200 dengan option 1200. Ini mulainya 1300 lah. 1300 0,01 lah nggak apa-apa sampai 1300 10 detik lah ya, kita cobain. Ketimpa atau bikin lagi ya, hapus saja. Kelihatan ya. Oh, ini kurang ini ya. Jadi makin sini dia berosilasi tapi makin sini makin tinggi gitu ya. Tapi kalau yang order 2 kan dia hanya langsung naik ke atas. Tapi kalau ini dia berosilasi tapi makin sini makin tinggi osilasi. Gitu ya. Coba kita rubah T-nya di T-nya 1 detik aja ya. Coba ini kalau 1 detik 0,1 sampai 1400 lah. Ini kelihatan tuh ya. Jadi dia berosilasi tapi makin tinggi makin sini makin tinggi. Ini untuk yang high order ya. Tapi cobain untuk yang pangkatnya. Ini kan untuk contohnya 3 ya, untuk 4, 5 dan seterusnya seperti apa ya. Nah, jadi dengan bantuan MATLAB kita bisa langsung gitu ya, tahu stable atau tidak dengan fungsi transfernya ya, GS ya. Dengan fungsi transfernya kita bisa melihat sistem itu dia stable atau tidak stable ya, atau stable tapi masuk ke mana, overdam, kemudian critical dam, atau masuk ke underdam ya. Tapi biasanya kita bermain di underdam karena zetanya biasanya seiring dengan waktu itu biasa suka berubah ya. Seiring dengan waktu zetanya suka berubah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Itu cari di buku cari-cari aja. Benar nggak sih di buku gambarnya begini ya? Masukin ke MATLAB ya. Kemudian diplot. Ada pertanyaan? Jangan tidur nih, jangan tidur ya. Cuacanya enak buat tidur nih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan sedikit lagi slide-nya. Ini stop dulu, saya pindah lagi ke laptop saya. Benefitnya nggak terlalu mati. Oke, kita lanjutkan. Masih di slide yang sama, harusnya itu slide-nya yang itu ya, jadi di pertemuan sebelumnya. Coba install MATLAB, nanti saya coba yang Octave ya. Kalau Octave gratis, free. Octave ya. Coba kita lihat yang Octave. Anak saya banyak kutunya, kayaknya jalan-jalan ke kepala saya, jadi ya deh, gatal. Octave, kok sepatu?
sebelum nyari juga sih saya dapat software kan dulu saya di lab matematika ya. Oktav apa ya, Oktav MATLAB gitu kali ya. Oktav program apa Keve GNO. apa namanya apa ini gini ya, GNO ya. Ah iya ya. Berarti udah siapa ini? Siapa? Udah pernah nyoba tadi? Baru searching tadi juga. Oh udah searching. Oke. Ini gratis ya. Nah, dicobain di install. Sama nggak? Ya. Tapi kayaknya kalau yang fungsi-fungsi sederhana seperti step kayaknya udah ada ya. Tapi untuk yang pengembangannya kurang tuh yang up to date ya, yang kekinian lah. Mungkin ada perhitungan-perhitungan kekinian yaitu kalau di MATLAB sudah disupport, tapi kalau di Octave-nya ya dia belum gitu ya. Nah, jadi kalau yang lama-lama kayak step kayak kontrol sistem sih kayaknya sih udah hanya udah jadi bisa pakai Octave ya. Nanti kita coba, saya nyoba juga ya. Octave nih. Ini untuk sinus ya. Ini ada download, donate katanya donasi ya buat pengembangannya. Kalau punya uang silakan donasi. Tapi biasanya pakai PayPal. So sekarang pakai apa ya? Lumayan 100.000 loh, pakai Bitcoin nih. Dan lain sebagainya silakan kalau yang ini sedikit membantu mereka ya. Kita gunakan yang Microsoft ya. Microsoft Windows. Yang 64 bit, ini yang 32 ya. Ini langsung install, kalau ini di kompres ya, sama aja. Nah, silakan dicoba, ini lebih kecil nih ternyata ya. Kalau MATLAB itu installernya saya ini yang 2019 19 giga ya. Aduh, ngedownload nyari kan namanya ya bajakan ya. Nyari gagal yang pertama. Waduh, error itu ya, nggak bisa di ini pasti. Ya kan dibagi-bagi karena 19 giga dia dipotong-potong per 3 giga jadi ada 9 kalau nggak salah. 9 ya atau berapa ya? Ya 9 apa 8 gitu ya. 8 kali 3 24. Berapa giga sih saya lupa gitu ya. Pokoknya banyak lah. 6 sorry ya, 6 5 atau 6 lah. 6 giga download, pas di ekstrak gitu ya, di uncompress error. Waduh, kata saya nyari lagi, untungnya dapat ya. Karena yang banyak digunakannya ya MATLAB, jadinya ya saya ini MATLAB. Tapi ketika tugas akhir kalau bisa sih ya, karena kita belum punya software yang software yang resminya gitu ya. Jadi diharapkan ketika tugas akhir itu jangan dimunculkan nantinya bertanya-tanya gitu ya, karena tidak boleh akademik itu menggunakan software bajakan. Tapi kalau kita sudah punya boleh lah gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya itu ini MATLAB-nya asli didapat dari mana, ada di lab gitu ya. Oke, yang menggunakan yang laboratorium gitu ya, minimal sih punya satu karena harganya agak lumayan satu juga ya. Nah kalau mau yang free tanpa masalah ya pakai Octave ya. Octave ini coba nanti saya juga mau nyoba ya. Oke, itu preview ya. Silakan coba, kalau mungkin MATLAB mau kebanyakan saya malas, silakan pakai Octave. Mudah-mudahan sama, tapi kemungkinan kalau menurut saya itu kan sama karena yang lambat pengembangannya itu yang up to date-nya ya. Kalau yang lama-lama sih sepertinya tidak akan terlalu. Oke, sekalian aja downloadnya, mudah-mudahan enggak. Ini apa, linear aljabarinnya? Oh, ini beda-beda ini. Gimana ini apanya? Cobain aja. Orden and you need to solve ini aljabarin here, masalahnya with array contain. Oh, lebih dari 2 miliar elemen, Masya Allah. Nih, hebat nih, bisa bayangin ini array deretnya sampai 2 miliar elemen. Atau ini mau menyelesaikan masalah apa ya.
lama. Ini kok nggak tahu nih laptopnya jadi lemot ini ya. Cuma dapat semega, kenapa ini jaringannya kali ya? Atau dari speedinya dari Telkomnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Cobain aja cari di buku-buku lah ya. Wah, penasaran saya pengen tahu yang Orde 6 tuh seperti apa gitu ya, yang stabilnya, unstable-nya juga lihat gitu ya. Undamp-nya misalkan kalau dikasih ya, overdamp-nya seperti apa. Baik, kita sudah melihat respon waktu dari persamaan diferensial orde 1 dan orde 2 dan juga sedikit preview di orde lebih dari 2 itu konsentrasinya di transient ya. Jadi perubahan transient itu kan perubahan dari set point lama menjadi set point baru ya. Seperti apa kan ya. Jadi untuk yang underdamp itu kan ada ada rise time, kemudian ada overshoot-nya, kemudian dia berosilasi beberapa kali baru dia settle ya. Nah, ketika settle, jadi misalkan kita ubah dari set point lamanya 10, ya ini sistem apa saja gitu ya, saya ngarang saja. Dari set point 10 menjadi 40, itu ya. Nah, kita sudah analisa secara transiennya. Nah, ketika dia settle, itu belum tentu sistem itu dia settle pas di 40. Ya. Jadi bisa saja dia berkelebihan, tapi biasanya kurang di 40. Ya. Jadi misalkan dari 10 saya step ke 40 secara tiba-tiba gitu ya. Jadi seolah-olah input step dari 40 ke 40. Oke, rise time-nya sudah oke, kemudian overshoot-nya sudah oke. Nah, kita lihat yang settle time. Kita lihat yang settling-nya atau steady state-nya ketika dia tunaknya keadaan sudah mapannya, sudah stabilnya, itu biasanya kadang ada miss-nya gitu ya, tidak sesuai. Jadi 40 ternyata kurang dari 40, 38 misalkan ya. Malah mungkin jadi 30 gitu ya, dan seterusnya. Maka itu disebut sebagai steady state error ya. Jadi perbedaan antara set point baru ya, nilai yang diinginkan di keadaan barunya ya, disebut sebagai steady state error. Ini harusnya sebuah baru ya, harusnya sebuah baru nih, pisah kayaknya ini, nanti saya potong lah pertemuan 11A ini yang B-nya. Setiap sistem kendali memiliki steady state error ya, untuk jenis input tertentu ya. Tapi kita lihat untuk yang input step-nya ya. Input step-nya, jadi dengan input step itu sudah mewakili karakteristik dari atau performance dan karakteristik dari sistem kendali tersebut. Suatu sistem tidak memiliki steady state error terhadap state input, tapi mungkin memiliki steady state error terhadap input lain ya. Jadi mungkin saja ketika kita di steady state kita beri input step itu tidak ada errornya ya. Jadi tidak ada, ternyata bagus. Tapi dengan input yang lain ternyata muncul. Ya misalkan dengan input RAM atau input impuls gitu ya, dia muncul di errornya. Nah itu tidak bisa apa-apa gitu, karena itu karakteristik dari sistem kita gitu. Makanya kita analisa setelah kita tahu terjadi miss gitu ya, ketidaksesuaian dengan keinginan kita, kan kita berpikir untuk memperbaikinya. Nah, sehingga suatu sistem memiliki steady state error untuk input tertentu tergantung dari jenis fungsi transfer open loop sistem tersebut ya, open loop sistem tersebut. Jadi kalau kan ada closed loop, di closed loop itu kan ada open loop-nya ya, persamaannya open loop. Klasifikasi sistem kendali dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuan mengikuti input step ya. Itu sudah ya, ini sudah ya. Input RAM parabolik itu ya inputnya berupa parabolik ya, dan lain sebagainya. Klasifikasi tersebut masuk akal karena input seringkali merupakan kombinasi. Jadi belum kita kenapa awal-awal kita
kita melakukan pengujian sistem kendali hanya dengan input step, karena dengan input step kita bisa mencari input RAM dan input impuls gitu ya. Dan juga rata-rata sih sistem itu dia inputnya step gitu ya, rata-rata, walaupun ya mungkin banyak ada juga yang campuran gitu ya. Jadi dia bisa step sekaligus dia RAM, parabolik atau campuran dengan persamaan tertentu gitu ya. Nah, biasanya steady state error terhadap jenis input tersebut merupakan indikasi kebaikan sistem gitu ya. Jadi goodness-nya, kebagusannya gitu ya. Jadi besarnya steady state error terhadap jenis input-input yang unknown gitu ya. Itu merupakan indikasi dari baik atau tidaknya sistem ya. Jadi kalau input step ternyata steady state errornya 0, kemudian input RAM ya mendekati 0 gitu ya. Nah, itu menunjukkan baik atau tidaknya si sistemnya. Jadi selain transient, karena transient ini menunjukkan kecepatan dia berubah gitu ya, bukan berubah jadi ke posisi yang baru gitu ya. Nah, setelah di posisi yang baru dia juga harus sesuai gitu ya. Tapi kan disesuaikan dengan keinginan kita juga gitu ya. Jadi kalau dari 10 sampai 40 ternyata nyampe 38, kalau 38 2 tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah gitu. Tapi kalau untuk sistem-sistem yang presisi yang memang mengharuskan nilai itu terpenuhi, nah itu yang jadi masalah gitu ya, yang harus kita kita olah lagi gitu ya. Tapi kalau tidak presisi, misalkan ada temperatur objek ini mah rentangnya di antara temperatur sekian sampai sekian. Jadi kalaupun set point barunya di bawah dan masih ada di dalam rentangnya, sudah tidak jadi masalah gitu. Jadi dilihat dulu objek dari yang kita kendalikan gitu. Jangan ini 40 ternyata 38 maksa. Karena ketika kita memaksa menyesuaikan atau menjadi 0 steady state errornya, mungkin hal-hal lain akan terpengaruh gitu ya. Nanti kita lihatnya. Mungkin hal lain juga akan menjadi terpengaruh. Transiennya jadi terpengaruh karena kita ingin itu. Padahal transient sudah bagus ya, rise time-nya bagus, overshoot-nya sudah sesuai dengan keinginan kita gitu, settling time-nya juga bagus gitu ya. Waktu untuk menjadi settle-nya bagus, hanya ketika settle steady-nya tidak cocok, kita mengotak-atik itu, ternyata rise time-nya berubah, overshoot-nya berubah lagi, kemudian settle time-nya berubah lagi ya. Kalau masih di dalam rentang yang kita tentukan atau di bawah, misalkan rise time-nya harus di bawah 1 detik ketika mengubah steady state error-nya, dan itu masih di bawah 1 detik kan nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah keluar dari situ kan menjadi masalah, jadi rumit nantinya ya. Kita sudah merubah ininya berubah, kita rubah lagi yang transient, steady state error-nya berubah ya. Jadi saling berhubungan. Nah, misalkan fungsi transfer dari open loop ini ya seperti ini. Nah, SN, yang ini pada menunjukkan terdapat endpoint di titik asal pada bidang S. Titik asal itu 0,0. Sistem di atas disebut bertipe N. Sama lah, ini persamaan ordernya ya. Kalau untuk steady state disebutnya tipe N ya. Jadi kalau ininya tidak ada, berarti 0, yaitu berarti N-nya sama dengan 0 ya, tipe 0. Kalau 1 ya tipe 1, pangkat 1, pangkat 2, tipe 2, dan seterusnya. Semakin besar nilai N, maka ketelitiannya semakin bertambah ya. Jadi ketelitiannya itu dia ya errornya makin kecil lah. Tetapi dengan semakin bertambahnya ketelitian, ya, makin kita mendekati keinginan nilai dari set point baru, maka akan bermasalah terhadap kestabilan. Tuh kan, jadi di satu sisi kita ingin menyesuaikan parameter yang ini, tapi
sisi lain muncul hal lain gitu ya, masalah baru muncul, kestabilan. Jadi bisa saja ketika kita maksa, kita ingin unit step input step dari 10 sampai 40, misalkan 40-nya ternyata hanya sampai 38, kita maksa menjadi 40, kita kulik-kulik lagi persamaan matematikanya, nyampe sampai 40, efeknya kestabilan yang kita pertaruhkannya. Ya kalau masih stabil nggak apa-apa. Bagaimana kalau jadi tidak stabil, bahaya gitu ya, karena sistem kendali itu tujuan utama yang pertama itu kan stabil dulu. Ya. Stabil dulu, kalau sudah stabil baru kita oprek-oprek dalam tanda petik ya, disesuaikan parameter yang kita inginkan. Jangan sampai seperti tadi ya, jadi seteng naik ke atas sampai tak berhingga. Bayangkan ketika kita ubah misalkan suatu pemanas dalam ruangan gitu ya, dalam tungku, nah, gitu ya, dalam microwave gitu ya, microwave dalam oven dari suhu ruangan 30 derajat, kita ingin memanaskan makanan di dalam oven itu sampai 200 derajat gitu ya, 200 derajat jadi 30 derajat, kita langsung ubah menjadi 200 derajat. Nantinya tidak stabil, bayangkan dia bisa sampai panas sampai 1000 derajat misalkan gitu ya. Untung tidak meledak gitu ya, atau meleleh si perangkatnya gitu. Jadi ya, untuk kita ada trade off gitu ya, ada ada bargainingnya gitu ya. Kalau ini kita ingin memaksa ini, ya yang lain berubah gitu ya. Nah, yang utamanya jangan sampai yang tadinya stabil itu berubah menjadi tidak stabil ya. Itu utamanya. Jadi kita harus masih bermain di daerah yang stabil. Karena itu karakteristik absolut dari sistem kendali itu adalah kestabilannya ya. Jadi tetap main kita di kestabilan. Jadi ketika kita ingin memaksa, ini sudah masuk ke unstable gitu ya, udah stop aja. Ya nggak apa-apa lah gitu ya, atau nanti cari lagi metode lain di mana parameter-parameter di transiennya dan kestabilannya masih terpenuhi, tapi juga steady state errornya misalkan mendekati, walaupun tidak sampai sesuai dengan keinginan, tapi sudah masuk ke dalam rank yang sudah kita inginkan gitu ya. Jadi jangan sampai sistemnya berubah menjadi unstable gitu ya. Nah, sehingga diperlukan kompromi tadi ya, bargaining antara ketelitian, jadi steady state error yang kecil dengan masalah kestabilan. Tapi kalau menurut saya yang utama itu adalah stabil dulu, ya, jangan sampai unstable. Jadi kita ingin mengotak-atik di steady state error sehingga dia berubah ke zona unstable, ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kita kalau kita ngotak-atik udah sampai unstable, masuk ke daerah unstable, sudah jadi stop, berarti daerahnya harus di daerah situ ya. Oke, ini supaya tidak lupa saya tuliskan lagi, fungsi transfer untuk closed loop ini adalah ini, karena ini HS sama dengan 1. Kemudian fungsi transfer antara sinyal error dan sinyal input, yang ini nih, ES ini ya, itu adalah ES per ER, jadi antara ES dengan R dengan input itu sama dengan 1 minus CS per RS. Ya silakan dicoba dioret-oret apakah betul persamaannya seperti ini dari persamaan ini ya. Dari persamaan ini. Sekarang sudah dapat CS per R, nanti cari ini kemudian masukkan sedemikian rupa sehingga kita punya persamaan hubungan antara output E dengan input R, ya, jadi 1 minus CS per RS atau sama dengan 1 per 1 plus GS ya. Jadi ini CS per R-nya GS per 1 plus GS, kita masukkan ke sini sehingga kita dapatkan persamaan ini. Dimana sehingga ET merupakan selisih antara sinyal input tadi sudah dengan output, jadi ES sama dengan 1 per 1 plus GS dikalikan dengan RS ya, jelas. Nah ini definisinya, ini sudah jangan nanya dapat dari mana, ini definisinya seperti ini. Jadi definisi dari steady state error itu adalah EE
error steady state ini sama dengan limit t sama dengan t sampai tak berhingga untuk t ini sama dengan ini dalam domain waktu, kalau ini dalam domain s itu adalah limit s sampai 0 sama dengan limit s sampai 0 SRRS per 1 plus GS ya. Jadi nanti kita gunakan yang ininya atau tergantung dari S ya. Tergantung dari S. Ininya sudah tetap S, ES-nya nanti dari sini. Nah, dari pesawat ini ya. Nah, steady state error dapat dinyatakan dengan konstanta error statik katanya ya. Semakin besar konstantanya, semakin kecil steady state errornya. Output suatu sistem dapat berupa posisi, kecepatan, percepatan, tekanan, temperatur, dan lain sebagainya. Nah, misalkan dalam kendali temperatur, posisi, jadi ini nanti itu kan ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan, tapi bukan, emang temperatur ada percepatannya, bukan, tapi dilihat dari sistem kendalinya ya. Jadi untuk misalnya kendali temperatur, posisi merepresentasikan output temperatur ya. Outputnya itu temperatur, jadi posisinya gitu ya. Kemudian kecepatan merepresentasikan laju perubahan temperaturnya ya. Kecepatan itu laju perubahan temperaturnya. Tapi kalau posisi dia menentukan nilai dari temperaturnya gitu ya berapa. Dan percepatannya jelas kecepatan per waktu ya. Nah, konstanta error posisi statik. Kita lihat dulu untuk konstanta error. Ini sudah jam 2 ya. Dikit lagi lah, 4 slide lagi ya. Steady state error sistem dengan input step. Jadi untuk yang posisi statik ini, konstanta error posisi statik ini, dia diberi input step ya. Jadi ES sama dengan limit S mendekati 0, itu S per 1 plus GS. Ya, ini kan tadi ada RS-nya ya. RS-nya itu adalah input step, 1 per S sama dengan ini ya. 1 per 1 plus G 0, jadi N-nya S-nya kita masukkan ke sini 0 ya. Kemudian konstanta error posisi ini nih copy paste-nya begini nih. Ini posisi statik, oke. Ini masih ya. Oh, ini didefinisikan tadi udah ya. Ini sebenarnya tulisannya ini. Ini step ini ya. Oh, ini didefinisikan KP sama dengan limit tadi sudah ya. S0 GS ini mana tadi? Oke, belum ya. Jadi ini didefinisikan lagi sama dengan G0 ya. Kan yang ini ya. Ini oke lah. Sehingga steady state error dalam bentuk jadi konstanta error posisi statik ini definisinya ini ya. Dapatnya dari mana ya, ini harus dibaca lagi di bukunya nih. Sehingga kita masukkan ke sini, nanti ke sini, jadi ini 1 per 1 plus KP ini. Konstanta posisi statik ya. Jadi konstanta posisi statik itu adalah limit S mendekati 0, ini GS dengan 0 ya. Masukin tadi yang tadi 1 per 1 plus KP. Kemudian untuk sistem order 0, jadi S pangkat 0 sama dengan 1 ya. KP-nya ini masukkan, KP-nya masukkan 0 sama dengan K ya, dengan K ini, dengan gain-nya. Tapi untuk sistem 1 atau lebih besar, ini jadi S pangkat N, S mendekati 0, masukkan ini 0 ke sini. Jadi ini 0, kan kalau ini dimasukkan 0, ya ini masukkan 0, ini sudah pasti 0 kan yang atas ya. 1 ya. Ini 0, 1, 0, 1, 1 ini 1. Kali 1 ini juga sama ya. Ini 0, 1, ini 0, 1, kali 1, kali 1, 1 jadi K, 1 per 1, 9K. Sementara untuk 1 atau lebih, karena ini ada S pangkat, jadi S-nya kita masukkan 0, ya dia tak berhingga gitu ya, tak berhingga. Nah, ini rangkumannya. Jadi steady state error untuk input step
Kalau n-nya sama dengan 0, maka steady state error-nya itu 1/1 plus K ya. 1 plus K. Tinggal dilihat saja persamaannya, masukkan K-nya 1/1 plus K. Nah, kalau n-nya lebih besar dari 1, maka E-nya sama dengan 0. Jadi ini dimasukkan lagi ya tadi ya. Yang ini KP-nya masukkan lagi ke sini ya. 1/1 plus KP. KP-nya tahingga. Jadi 1/1 plus tahingga 1 dibagi semiliar liar 0 gitu. Sama dengan 0 ya. Jadi semakin tinggi ordernya, n-nya, maka steady state error-nya itu 0 ya. Steady state error-nya 0 untuk input step. Ya, nanti untuk input RAM, input parabolik kita lihat di slide berikutnya atau di pertemuan berikutnya ya. Nah ini, jadi untuk ini kok nggak ada keterangan saya ini. Jadi ini input step, ini outputnya gitu ya. Ini outputnya ini untuk yang n-nya sama dengan n-nya lebih besar dari 1. Ini ya, lebih besar sama dengan 1. Nih, dia steady state-nya dia 0. Tapi kalau ini untuk n-nya sama dengan 0, nah ini outputnya. Jadi dia ada jadi kita input misalkan set point namanya 10, kemudian kita rubah menjadi 40, maka dia tidak di 40 gitu ya. Jadi dia ada perbedaannya lah gitu ya, ada perbedaannya nih. Jadi ini yang tadi lebih besar sama dengan 1, yang ini sama dengan 0. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk steady state error. Kita masih di input step. Untuk minggu depan kita masuk ke input RAM-nya ya. Input RAM, kemudian nanti ada input parabolik dan seterusnya ya. Kemudian sudah saya sampaikan juga tadi cara untuk menggunakan MATLAB, dan itu sederhana ya, khusus untuk input step. Nanti input RAM ada di buku ya, di buku Ogata yang mau versi 5, versi 3 juga sama ya, bisa dibaca, jadi dicoba di MATLAB atau di Octave yang gratis dok. Mudah-mudahan di Octave sama, tapi kemungkinan saya berpikir bahwa di Octave juga akan sama, karena ini kan ilmu lama gitu ya, bukan ilmu yang baru, karena ini fundamental ya, tidak akan ada perbedaan lah gitu ya. Mungkin dari sisi komputasi yang lebih cepat. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita pertemuan 11, 12, 13. Ini 14, 15 karena dulu saya jadikan satu. Nanti di pertemuan 15 kita akan coba membahas tentang PID ya, proporsional integral derivatif ya, supaya nanti ketika ada yang mengambil tugas saya tentang PID tidak salah secara konsep ya, tidak salah secara konsep. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini cuacanya mendukung untuk tidur lagi ya. Silakan yang mau tidur lagi, tidak ada kuliah, tidur lagi. Kalau mau nyoba-nyoba download Octave, ini saja lagi ngedownload nih. Nggak tahu nih kenapa jadi lambat gini ya. Biasanya saya bisa dapat 1 mega ini. Kan nyoba. Saya penasaran untuk yang tadi kan hanya pangkat 3 ya, high order, yang pangkat 4, pangkat 5. Cari aja di buku ya, ada persamaan yang GS sama dengan berapa, masukkan ke MATLAB atau nanti Octave, kemudian diplot stabil atau tidak stabil. Jadi ya, bantuan perangkat lunak memang jadi mempermudah kita gitu, asal tahu konsepnya saja ya. Nah, untuk mencari mengembalikan ke CT yang jadi CS menjadi CT itu perintahnya apa, residu kalau nggak salah, itu ada di bukunya. Saya belum nyoba ya. Nanti di bukunya ada residu apa, nanti outputnya itu konstanta dari itu ya. Dilihat lagi catatannya.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.